Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Tuhan Yesus Kristus. Selamat Hari Natal dan selamat bertemu kembali di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Dengan dan lewat channel ini saya komit untuk senantiasa menyebarkan pengajaran firman Tuhan, karena saya percaya berlandaskan Yesaya pasal 55 ayat 11 bahwa firman Tuhan yang saya dan Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya juga ikut sebar lewat apapun, termasuk lewat video ini, tidak akan kembali dengan sia-sia, tetapi akan bekerja sendiri lewat kuasa dan berkat urapan Roh Kudus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara semuanya, saya ajak membantu saya menyebarkan pengajaran firman Tuhan khotbah di malam Natal 24 Desember 2022. Terambil dari kitab Mika pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 4 dan epistel dari Kisah Rasul pasal 13 ayat 21 sampai dengan ayat 25. Diikat oleh topik atau tema Raja Damai telah lahir. Dalam bahasa Batak Toba dituliskan Nunga tubuh Raja Nihadameon. Saya baca untuk kita, simaklah pembacaan firman Tuhan berikut ini. Judul perikop Mika pasal 5 mulai dari ayat 1 sampai dengan ayat 14 adalah Raja Mesias dan penyelamatan Israel. Dan khotbah kita dari ayat 1 sampai dengan ayat 4. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Sebab itu, ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan menggembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya. Mereka akan tinggal tetap, sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan dia menjadi damai sejahtera. Apabila Asyur masuk ke negeri kita, dan apabila ia menginjak tanah kita, maka kita akan membangkitkan melawan dia 7 gembala, bahkan 8 pemimpin manusia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, demikianlah nats khotbah kita di malam perayaan Natal memperingati kelahiran Tuhan Yesus 24 Desember 2022. Diikat oleh topik atau tema Raja Damai telah lahir. Saudara, berdasarkan Mika pasal 1 ayat 1, Nabi Mika adalah orang Moreshet, melayani pada zaman Yotam, Ahaz, dan Hizkia. Diperkirakan sekitar abad ke-8 sebelum Masehi. Pada masa itu terjadi kemerosotan moral di berbagai-bagai segi kehidupan. Orang Israel mempraktekkan sikap kompromistis dengan dosa, dengan kejahatan. Agama dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan kepentingan material. Orang-orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin. Para penguasa hidup dengan pesta pora. Mereka melakukan korupsi dan menindas orang-orang miskin. Para imam-imam juga berubah menjadi orang fasik. Para pedagang semakin tidak jujur. Para hakim suka menerima suap dan sisip sogok.
Nah, semua ini menyebabkan umat Israel saat itu sangat-sangat menderita. Benar bahwa keadaan seperti itu sempat membaik sedikit pada zaman Hizkia, tetapi tidak lama karena keadaannya kembali lagi sangat-sangat buruk. Dalam keadaan seperti ini, Tuhan memanggil Nabi Mika untuk menyerukan berita penting bagi orang Israel, baik orang Israel yang ada di Samaria, yakni Israel Utara, maupun yang ada di Israel Selatan atau Yehuda. Nah, adapun isi nubuatan Nabi Mika itu adalah dorongan agar mereka semuanya bertobat. Kalau tidak, akan dihukum oleh Tuhan. Mika menyampaikan nubuatan bahwa baik Israel Utara, Israel Selatan atau Yehuda akan jatuh kepada bangsa lain dan akan hancur, saudara. Tetapi rencana penyelamatan juga akan berlangsung dari salah satu desa terkecil di Yehuda yang bernama Betlehem. Betlehem itulah yang akan menjadi sumber damai sejahtera. Karena dari sana akan lahirlah sang Raja Damai. Saudara, Betlehem Efrata adalah kota kecil di Yehuda. Jaraknya sekitar 9 km dari Yerusalem, ibu kota kerajaan Yehuda. Karena Betlehem adalah kota kecil saja dan bahkan terkecil menurut Mika pasal 5 ayat 1 khotbah ini. Maka kota ini kurang diperhatikan dan tidak diperhitungkan secara baik politis, baik sosial ekonomis maupun dari sudut agama, tidak diperhatikan sama sekali. Secara geografis, desa Betlehem ini berdiri pada ketinggian 765 meter di atas permukaan laut. 30 meter lebih tinggi dibandingkan dengan kota megah Yerusalem. Nama Betlehem itu berasal dari bait, yakni rumah, tempat atau desa, dan lehem artinya roti, makanan. Jadi Betlehem itu berarti tempat yang penuh dengan roti atau makanan. Namun demikian, meski Betlehem ini rumah atau tempat makanan, tetapi tidak diperdulikan orang. Tempat ini dianggap sepi saja. Namun ternyata sekali, dari desa kecil inilah yang bernama Betlehem lahir nanti seorang juru selamat, kata Mika. Bukan di kota yang besar seperti Yerusalem. Jadi Tuhan bisa memakai orang kecil, desa kecil, untuk membawa bangsa pilihannya kepada perubahan besar menuju keluarbiasaan dan kejayaan. Bagi Tuhan, Bapak Ibu, tidak ada yang mustahil untuk membangkitkan seseorang, sesuatu menjadi terkenal, terhormat, disegani, dan terberkati. Biarlah di momen-momen perayaan malam Natal seperti ini, pengharapan-pengharapan kita kembali ditumbuhkan, disegarkan lewat kehadiran Raja Damai dalam hidup kita. Sebagaimana seruan dari topik atau tema perayaan malam Natal 24 Desember 2022 ini, Raja Damai telah lahir. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, itulah isi khotbah kita di malam perayaan Natal 24 Desember 2022. Saudara, apa sikap kita terhadap Raja Damai yang telah lahir itu? Dan apa buah kelahiran Raja Damai itu di dalam hidup kita masing-masing? Kita lihat. Pertama, sambutlah dia sang Raja Damai agar tumbuh pengharapan-pengharapan baru bagi kita. Saudara, adalah hak prerogatif Allah sendiri untuk memilih kampung, desa, atau memilih seseorang untuk menyatakan kehendak atau rencananya sendiri. Dan keputusan Tuhanlah yang harus terjadi. Dan tak seorang pun yang bisa menolaknya. Meski desa, kampung, atau seseorang tersebut tidak masuk hitungan, tidak masuk nominasi di mata manusia, bahkan dilecehkan atau direndahkan, tetapi Tuhan tetap akan pakai mereka. Kalau Tuhan sudah menghendakinya,
Lihat Bapak Ibu pemilihan Allah pada Abraham misalnya. Tidak ada kelebihan Abraham dari orang-orang lain di sekitar dia saat itu toh. Tetapi Abraham itulah yang dipilih oleh Tuhan dan kemudian memanggilnya untuk keluar dari Ur Kasdim ke negeri di mana Tuhan menghendakinya. Lihat juga Daud, putra terakhir paling bungsu dari Isai. Kerjanya apa? Gembala di padang rumput saja Bapak Ibu. Tetapi justru dia yang diurapi oleh Tuhan untuk menjadi raja, menggantikan Raja Saul. Bukan abang-abangnya yang 7 lagi Bapak Ibu, yang hebat-hebat secara manusiawi. Demikian juga Yosef yang hanya pekerjaannya buruh kasar saja, tukang kayu saja, yang bagi orang Yahudi pekerjaan seperti itu sangat-sangat direndahkan, dilecehkan. Atau Maria, tunangan daripada Yusuf saat itu, perempuan biasa saja Bapak Ibu. Tetapi dari mereka berdua inilah Tuhan Yesus atau Raja Damai itu lahir. Amin Bapak Ibu. Tuhan pakai meski kecil di mata orang. Nah, demikianlah yang terjadi buat desa terkecil saat itu di Yehuda bernama Betlehem, sebagaimana Mika 5 ayat 1. Tetapi engkau, hai Betlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda. Terkecil Bapak Ibu. Karena Betlehem kota terkecil, dia tidak pernah masuk perhatian, masuk hitungan. Desa yang sangat-sangat dilecehkan ini karena tidak banyak kelebihannya. Tetapi justru desa terkecil Betlehem inilah yang dipilih oleh Allah menjadi tempat kelahiran Yesus Kristus. Desa terkecil yang terletak di pinggiran kota, terisolir dari perhatian dunia seperti Betlehem menjadi terkenal di seantero muka bumi ini, dunia ini, dan selalu diingat-ingat di sepanjang sejarah karena dari sanalah Kristus Mesias Juru Selamat itu lahir. Saudara, di mana-mana Raja Damai atau Mesias itu lahir, tinggal, dan menetap, maka di sana dalam hidup orang seperti itu, dalam hidup orang di kampung itu akan terjadi perubahan-perubahan besar di dalam hidup mereka. Nah, inilah suara dan ajakan tema perayaan malam Natal 24 Desember 2022 ini bagi kita semua, supaya kita dengan senang hati menyambut kelahiran Yesus itu dalam hidup kita masing-masing. Kalau saya menyebut di sini menyambut, nah itu tidak hanya sekedar merayakan, mengingat-ingat saja, bersenang-senang, bergembira ria pada saat kita merayakan Natal. Oh, tidak hanya seperti itu menyambut Raja Damai itu berarti dia harus lahir di dalam diri kita. Yesus itu harus berdiam, harus tinggal di dalam diri kita. Diri kita menjadi palungannya Bapak Ibu. Saudara, inilah menjadi target dan tujuan daripada tema perayaan Natal bagi kita yang menyerukan Raja Damai telah lahir, nunga tubuh Raja Nihadameon, agar kita mau menyambutnya sehingga Raja Damai itu berdiam dalam diri kita. Saudara, kalau Raja Damai itu sudah kita sambut dan sudah berdiam hadir dalam diri kita Bapak Ibu, maka dia akan bekerja melahirkan pengharapan-pengharapan baru dalam diri kita. Apa? Karya Raja Damai itu dalam diri kita. Apa? Akan lahir berbagai-bagai hal yang selama ini tidak pernah kita pikirkan, kita tidak mimpikan, tidak pernah terlintas di dalam diri, dalam pikiran kita, sebagaimana terjadi bagi kota Betlehem ini Bapak Ibu. Akan terjadi apabila kita telah menyambut Raja Damai. Apabila Raja Damai itu sudah berdiam dalam diri kita, maka akan terjadi perbuatan-perbuatan Allah yang ajaib di dalam diri orang yang menerimanya. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudara, sabarlah. Ketika saat-saat ini kita masih miskin secara ekonomis, kita belum ada apa-apanya secara manusiawi, sabarlah. Tidak ada yang bisa menghambat pengharapanmu. Kalau Tuhan sudah memilih kamu menjadi orang besar, menjadi orang terkemuka, menjadi terkenal, akan memiliki jabatan dan kedudukan meskipun menurut logika berpikirmu hal-hal besar seperti itu tidak mungkin
terjadi, tidak pernah terlintas terbayangkan dalam dirimu. Tetapi jangan gegabah mencari-cari ketenaran, kehebatan duniawi, mencari status kedudukan tinggi dengan mengorbankan segala-galanya, termasuk mengorbankan agamamu, kepercayaanmu, imanmu, dan nama baikmu. Jangan korbankan itu untuk mencari ketenaran. Tunggu perbuatan dan tindakan Tuhan bagimu. Bersabarlah dan bertekun di dalam Tuhan. Orang miskin sekalipun, orang terkecil sekalipun bisa dipakai Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Maka tidak boleh kita putus asa seolah-olah hidup kita sampai di titik ini saja. Enggak, berlanjut dengan pengharapan baru. Makanya selalulah harus memiliki pengharapan besar. Dan pengharapan besar itu akan terjadi apabila Raja Damai itu sudah lahir dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu. Pengajaran yang kedua, orang yang dipilih Tuhan harus menjadi berkat. Kenapa Bethlehem dipilih Tuhan? Kenapa raja tidak lahir di kota besar seperti kota Yerusalem yang lebih terhormat, kota dambaan banyak bangsa-bangsa dunia saat itu? Kenapa tidak di situ? Saudara, kalau Allah memilih kota kecil seperti Bethlehem menjadi tempat kelahiran Sang Mesias Juru Selamat, maka tujuannya agar dari tempat yang dipilih oleh Tuhan itulah tersebar berita Injil, mengalir damai sejahtera, sukacita, dan berbagai-bagai berkat bagi umat manusia di muka bumi ini toh. Saudara, mari kita sadari sekarang bahwa apapun jabatan kita, kedudukan, dan status kita saat ini, ingatlah, Tuhan yang memilih dan menempatkan kita di jabatan itu, di posisi itu. Apabila saat ini kita sedang melayani di jabatan-jabatan, baik itu jabatan pemerintahan, keamanan, di organisasi-organisasi kemasyarakatan, di berbagai-bagai perusahaan-perusahaan atau kantor-kantor dan lain-lain, ingatlah Bapak Ibu, Tuhan yang menempatkan kita, kamu Bapak Ibu di situ. Ingat itu Bapak Ibu. Dan apabila Bapak Ibu menjadi hamba Tuhan, pelayan atau pemangku jabatan gerejawi seperti sintua, penatua, guru Injil, ada diakonis, bibelfro, hingga pendeta, dan mungkin juga memegang jabatan-jabatan khusus, baik di tingkat distrik, preses misalnya, hingga di tingkat pimpinan pusat seperti ephorus, bishop, dan lain-lain. Ingatlah bahwa itu adalah pemberian Tuhan bagi kita. Sadarilah Bapak Ibu bahwa itu semua diberikan oleh Tuhan bagi kita karena Tuhan mau memakai, mendayagunakan kita untuk kehendak Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita sama halnya dengan Bethlehem yang tidak ada apa-apanya, tetapi Tuhan pakai kita menjadi sumber berkat bagi dunia ini lewat diri kita. Semoga jangan ada di antara kita yang menjadi sombong Bapak Ibu atas semua kedudukan jabatan yang dia sandang. Semoga jangan ada di antara kita yang menganggap itu semuanya karena kebaikannya, karena kehebatannya lah, karena kepintarannya dan kemampuannya mengelola organisasi atau pekerjaan itu. Kalau dari sudut kebaikan, kepintaran, kemampuan, maka ada banyak orang lain yang lebih baik daripada kita toh. Ada banyak orang lain yang lebih mampu, lebih hebat dari kita. Tetapi bukan mereka yang dipakai Tuhan dalam jabatan-jabatan seperti itu yang kita sandang, tetapi kita yang dipakai oleh Tuhan Bapak Ibu. Sadarilah, Tuhan mau menggunakan kita karena Tuhan menghendaki kita agar kita menjadi pembawa berita sukacita, pembawa damai sejahtera, pembawa berkat bagi lembaga, bagi gereja, bagi organisasi, bagi perusahaan di mana kita ditempatkan oleh Tuhan berkarya dan melayani. Inilah renungan bagi kita di malam perayaan Natal 24 Desember 2022 ini, bahwa lahirnya Raja Damai di dalam diri kita itu harus membawa berkat.
dan kita menjadi pembawa damai, pembawa sukacita bagi orang di sekitar kita lewat pelayanan-pelayanan, lewat karya-karya dan pergaulan-pergaulan yang kita lakukan, lewat interaksi antara kita bersama-sama dengan masyarakat sekitar di mana kita berada. Amin Bapak Ibu, menjadi berkatlah. Pengajaran yang ketiga, orang yang menerima Raja Damai dalam hidupnya makin diberkati oleh Tuhan. Saudara, menurut salah satu tulisan Dr. Robinson dalam sebuah buku yang dia tulis, Biblical Researches in Palestina, terbitan 1980, menerangkan bahwa Bethlehem sebelum kelahiran Yesus Kristus itu memiliki sumber-sumber daya alam yang potensial sekali. Meskipun Bethlehem terletak di daerah perbukitan dengan tanahnya yang berbatu-batu, tetapi daerah sekitar Bethlehem itu tumbuh pohon zaitun, tumbuh kebun ara, kebun anggur yang jauh lebih baik dari yang tumbuh di daerah Palestina saat itu. Nah, dari sinilah diproduksi minyak zaitun, kualitas baik, kualitas ekspor, dan juga buah ara, bahan-bahan obat, serta buah-buah anggur yang lebih enak. Namun Bapak Ibu, meskipun begitu kayanya Bethlehem dengan sumber-sumber alam yang sangat dibutuhkan manusia, Bethlehem sebelum kelahiran Yesus tidak dipandang orang, tidak diperhatikan orang. Bethlehem tidak dihargai orang Bapak Ibu. Tetapi setelah kelahiran Yesus Kristus, maka kota Bethlehem berubah menjadi kota yang sangat diminatin orang. Kelahiran Yesus di Bethlehem membuat orang harus datang ke Bethlehem, bukan saja karena hasil buminya yang melimpah ruah tadi, tetapi orang datang dari berbagai-bagai pelosok dunia ini ke Bethlehem untuk melihat sejarah kelahiran Yesus, sejarah di mana Yesus saat itu ribuan tahun yang lalu lahir, di mana palungan Yesus. Di kemudian hari, kota Bethlehem semakin menjadi ramai, semakin kaya, dan menjadi kota penting yang tidak boleh dilupakan dunia ini. Orang tidak pulang dari Yerusalem sebelum menginjakkan kakinya di Bethlehem. Saudara, ini menjadi khotbah yang baik bagi kita. Meskipun tempat tinggal kita, rumah kita tidak ada keistimewaannya dari sudut fisik, tetapi menjadi indah, menjadi sejuk, menjadi hidup, menjadi menarik kalau Yesus sudah lahir, sudah bersama-sama dengan seisi rumah kita. Demikian juga gereja kita Bapak Ibu, meski kecil, tidak ada keistimewaannya dari sudut fisik, tetapi akan menjadi gereja yang sangat-sangat sejuk, yang hidup, yang menarik kalau jemaatnya sudah bersama-sama dengan Yesus, penuh kasih dan saling melayani satu sama lain, saling mendoakan satu dengan yang lain. Gereja yang berjalan tidak ada iri hatinya, tidak ada yang saling memusuhi, penuh persaudaraan, akan menjadi gereja yang terberkati seperti Bethlehem ini. Tetapi maaf, sebaliknya gereja yang hanya tampak dari luar saja anggun, cantik, berkristal di luar dan di dalam, akan hidup gersang, kering, kerontang, tidak memberi damai sejahtera. Jemaat na holana marbadai jala akka parhaladuna be holana gutur-guturuk molo ditiki sermon. Jikalau Yesus Raja Damai itu tidak hadir, tidak lahir, tidak berdiam, tidak tinggal dalam diri anggota-anggota jemaatnya, maka Bapak Ibu renungkanlah ini di malam Natal 24 Desember ini. Adakah rumah kita, keluarga kita, gereja kita sudah menjadi palungan, sudah menjadi tempat kelahiran Yesus? Semua itu bukan ditentukan oleh seberapa banyak kita memiliki harta, seberapa hebat program-program yang sudah dirancang oleh gereja kita, tetapi ditentukan oleh seberapa dalam kita telah menjadi tempat tinggal dari Raja Damai. Ingatlah, orang yang sudah menerima Raja Damai dalam hidupnya, maka hidupnya akan semakin diberkati oleh Tuhan. Pengajaran keempat,
Orang yang menerima Raja Damai menjadi pemimpin yang mengandalkan Tuhan. Saudara, bagaimana gambaran pemimpin yang mengandalkan Tuhan? Nah, mereka akan percaya kepada kuasa Tuhan, kuasa firman. Dia akan tunduk, akan taat kepada kehendak Tuhan itu. Dan apalagi dia akan hidup dalam doa di bagasa tangian. Pemimpin seperti inilah yang seharusnya ada dalam keluarga, dalam rumah tangga kita, dalam lembaga-lembaga, bahkan dalam gereja, yakni pemimpin yang menggembalakan orang dengan kekuatan Tuhan. Ayat 3a. Saudara, seorang pemimpin akan menghadapi berbagai-bagai tantangan berat. Banyak di antara yang dipimpin itu suka melawan suka memberontak, suka melakukan penentangan, badal. Tidak setuju, tidak seide dengan ide-ide si pemimpin itu. Nah, itu sebabnya tidak boleh kita menggunakan kekuatan diri kita sendiri. Tidak bisa kita memaksa orang supaya mereka tunduk, taat, dan patuh kepada kita. Nggak bisa kita paksa. Makanya, seorang pemimpin harus menggunakan kuasa dan wibawa yang berasal daripada Tuhan sendiri. Dan dengan demikian dia akan memiliki hikmat, bisa mengendalikan emosionalnya, tidak harus diktator, apalagi melakukan penindasan-penindasan kepada yang dipimpinnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, tema perayaan malam Natal ini berseru secara khusus buat para pemimpin. Mari kita harus bergantung sepenuhnya marhapo samahita, marhapo samahamu aka pemimpini tu debata kepada Tuhan, kepada Allah di sorga. Jangan bersandar kepada kekuatanmu, jangan bersandar apalagi kekuatan manusia, kekuatan duniawi, kepada kekuatan dukun-dukun dan kuasa-kuasa magic. Wah, jangan Bapak Ibu, jauhkan itu kepada wewenang otoritasmu. Dan untuk mendapatkan semua kuasa dan kekuatan kemampuan untuk memimpin dengan baik itu, maka terimalah Raja Damai itu lahir dalam dirimu. Dialah yang memberi keberhasilan untuk memimpin dengan sukses. Sebelum saya mengakhiri khotbah ini, kembali saya mengajak Bapak, Ibu, saudara-saudara untuk membantu saya menyebarkan firman Tuhan khotbah di perayaan malam Natal 24 Desember 2022 dari kitab Mika pasal 5 ayat 1-4 ini, agar semakin banyak orang yang menyambut seruan topik perayaan malam Natal ini. Raja Damai telah lahir, nunga tubuh Raja Nihadameon termotivasi lewat khotbah ini. Simak juga video-video khotbah saya yang lain agar kita semuanya miliki sentuhan dan pemahaman rohani yang semakin diperkaya. Buka di YouTube saya, Pendeta Rudolf H. Pasaribu Channel. Selamat merayakan malam Natal 24 Desember 2022 bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Horas. Amin. Bapak, terima kasih untuk firman yang sampai kepada kami untuk malam perayaan Natal 24 Desember 2022, agar kami menyambut Raja Damai itu lahir di dalam diri kami. Berkatilah setiap mendengar khotbah ini Tuhan, supaya khotbah ini menjadi pengajaran berharga bagi kami semua. Berkati juga hamba-Mu dalam mempersiapkan khotbah-khotbah berikutnya. Terpujilah nama-Mu hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus saya berdoa dan mengucap syukur hari ini dan untuk selama-lamanya. Amin.